Oke, semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di acara ini. Saya di sini Kak Nadia, atau boleh manggil Nadia aja, atau Coach Nadia, atau senyamannya teman-teman. Di sini mau ngucapin selamat datang kepada semua teman-teman yang udah hadir, teman-teman penyelenggara, teman-teman pengisi. Di sini ada Kak Ani, ada Kak Kakang, ada banyaklah teman-teman kita di sini yang nggak bisa diucapin salah satu. Mengucapkan terima kasih juga sudah mau menyediakan waktunya, sudah mau meluangkan waktunya untuk berkumpul di malam Minggu ini mungkin ya, karena kan biasanya hari Sabtu malam ini identik dengan jalan-jalan, malmingan, dan teman-teman di sini udah mau meluangkan waktu untuk sharing, berbagi pengetahuan bersama di malam yang menyenangkan ini. Oke, berkat karunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kami alhamdulillah mau ngucapin terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan pada acara hari ini dan semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan, atau sesuatu apapun gitu ya. Nah, sebelum kita memasuki ke, materi dan acara-acara selanjutnya di sini, mau sharing agendanya dulu. Mungkin di sini kita bakal lebih banyak sharing session ya, Kak Ani ya, di sini ya. Ada Kak Ani juga yang nanti akan memberi materi. Di sini kita semacam talk show dan sharing session kecil-kecilan. Nanti, ada refleksi diri juga di awal. Aku akan memberi, eee, beberapa pertanyaan untuk kita bertanya pada diri kita sendiri sebelum nanti akan diberikan materi, terus nanti kita ada Q&A dan juga nanti ada closing-nya di akhir. Nah, sebelum kita mulai tadi aku juga bilang di awal kalau kita mau ada beberapa pertanyaan untuk, ini nih, untuk self reflection ya atau refleksi diri gitu. Aku punya 3 pertanyaan yang nanti mungkin, panitia atau apa boleh dibantu untuk diketikkan, dimasukkan ke dalam kolom chat untuk, self reflection ya, untuk pertanyaan di, refleksi diri hari ini. Oke, untuk yang pertama nih, kita untuk mengetahui diri kita terlebih dahulu, kita harus tahu dong, siapa sih aku, siapa sih diri kita gitu ya. Nah mungkin boleh nih, nanti teman-teman, keep jawabannya atau boleh nanti langsung diketik aja di kolom chat atau nanti kalau mau buka mic juga silahkan, boleh langsung aja, raise hand, dan nanti dibantu sama teman-teman untuk di-open-kan mic-nya. Dan yang kedua nih, setelah kita tahu mengenai diri kita sendiri, setelah kita bertanya-tanya kayak, "Oh, diri kita siapa sih? Dan siapa ya kita ya? Kok kok kayaknya, masih perlu tahu lagi nih tentang diri kita." Oke, setelah kita udah mulai mengerti nih, ngulik-ngulik tentang diri kita itu siapa, boleh nih selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah, "Apa yang membuat aku itu spesial? Apa yang membuat aku itu unik?" Gitu, dan keunikan apa yang ada di dalam diri aku gitu. Nah, dengan keunikan-keunikan itu, otomatis, kita jadi bertanya dong kayak, "Oke, dengan keunikan yang udah aku punya ini, aku bisa ngelakuin apa ya?" Gitu. Dan lanjut ke pertanyaan ketiga, gimana atau bagaimana cara aku mengembangkan keunikan aku, gitu ya. Nah, keunikan di sini tuh, nggak cuman keunikan yang, menurut orang-orang tuh ciri khas kita banget, enggak gitu. Mungkin keunikan yang, eee hal yang kayaknya orang lain nggak punya deh, atau hal yang di mana kita ngerasanya kayak, "Ini tuh berbeda loh dari yang lain, apa sih sebenarnya yang bisa membedakan dan apa sih yang ngebuat kita kayak, oke kita beda nih dari yang lain." Kayak misalnya contohnya, aku ini orangnya pemberani, tapi salah satu cara aku untuk bisa menjadi berani itu, aku harus mengobservasi orang itu dulu, aku harus lihat dulu orang itu seperti apa. Orang mungkin melihatnya ini suatu hal yang aneh gitu, kayak kenapa sih harus observasi dulu gitu, padahal itu, sebenarnya itu hal yang unik dan mungkin itu, nyaman untuk kita lakukan gitu. Oke deh, boleh nanti untuk, panitia atau kayak teman-teman boleh langsung diisi aja di kolom chat atau nanti boleh dibantu sama panitia untuk diisikan pertanyaannya, jadi boleh langsung dijawab aja. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, tak kenal maka tak sayang, boleh kita langsung dong keluarkan suaranya Kak Ani nih sebagai pengisi di acara hari ini. Halo Kak Ani, apa kabar? Halo Kak, suara aku jelas gak ya? Sudah jelas. Oke, jelas ya. Aku manggilnya Coach Nadia aja kali ya asiknya. Oke, kalau gitu aku manggilnya apa nih? Mau Kak atau aja. Kak aja ya? Kak, Teteh, atau Coach, atau apa gitu biar enak mungkin mau dipanggilnya? Kak aja lah ya. Kakak aja ya? Oke, Iya. kalau gitu. Kalau dari Kak Ani gimana nih kabarnya nih?
Alhamdulillah baik. Kalau Coach Nadia sendiri gimana keadaannya? Alhamdulillah baik dan excited banget sih bisa sharing-sharing sama teman-teman di sini ya. Meskipun memang pesertanya belum banyak, tapi kita tetap harus semangat dan senang banget dan mau ngucapin terima kasih juga ya Kak Ani ya di sini karena sudah mau meluangkan waktunya gitu untuk mendengarkan dan ngobrol-ngobrol langsung gitu sama Kak Ani juga gitu ya. Iya betul banget. Apalagi sekarang malam minggu ya Kak. Tapi pada antusias nih buat sharing-sharing bareng Gapai Asa di sini. Iya, bener banget. Oke, ini teman-teman di sini pasti udah pada nggak sabar nih buat berbincang langsung sama Kak Ani. Mungkin boleh dong, Kak Ani silahkan sharing-sharing tentang Kak Ani itu siapa dan kesibukannya apa. Kak Ani mungkin belakangan ini lagi asik ngerjain apa gitu. Ada boleh mungkin share-share gitu. Silahkan. Oke, langsung izin share screen aja boleh ya? Ya, boleh silahkan Kak Ani. Oke, Coach. Terima kasih. Sebelumnya, halo teman-teman semuanya. Boleh dong, ini belum terlihat hilalnya ya para peserta. Aku sebelum, bentar ya, jangan share langsung. Mau tahu dulu nih, ada suaranya nggak ya? Kita stop share dulu sebentar. Boleh dong, ini baru ada Kak Amelia Safira nih yang di komen, yang di chat ya. Boleh dong Kak, yang lainnya say hadir aja, saya halo Kak, halo, halo, atau hadir, hadir, hadir. Atau boleh, apapun deh, boleh, boleh pakai reaction atau apa. Iya, Kandung boleh apa silahkan. nih? Kayaknya biar asik gitu ya. Kak, aku lagi di Iya, jalan. Oke, nggak apa-apa. Boleh langsung aja di kolom chat aja gitu. Say hi, gimana, kesibukannya apa. Boleh kenalan-kenalan dulu. oke. Halo Oh, Kak, aku lagi di jalan. Oke, Kak oke. Sahril, nggak apa-apa sambil dengerin ya. Ada yang Kak react juga nih, Kak Ani nih. Namanya Kak Nugroho di sini. Broho di sini. Sambil ngezoom Kak Sahril dari Kak Arsela. Halo Kak, salam dari Bandung. Wah, Bandung. Kita juga Bandung nih kebanyakan. Ya, aku doang yang jauh ya. Kayaknya aku dari Jakarta nih. Iya, biasa. Ada yang jauh sendiri ini Coach Nadia. Tapi nggak apa-apa nanti siapa tahu langsung di Bandung juga ya Coach ya. Iya, atau mungkin nanti yang mau ketemu langsung silahkan ya di Jakarta ya. Wah, boleh banget tuh. Langsung sesi konseling kita sama Coach Nadia. Oke, Boleh. kalau ada yang bisa on cam boleh dong ya on cam biar enak gitu ya. Biar tidak terlihat namanya doang gitu, nama-namanya doang. Oke, teman-teman karena sudah say hello sama semuanya, aku izin langsung share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Belum sih, masih ini kayaknya, loading. Oke, masih loading. Aman, Coach? Nah, sudah muncul. Oke, buat teman-teman, buat Kak Ani, sorry ya, aku izin share refleksi diri yang tadi udah aku share di awal ya. Mungkin buat teman-teman yang mau menjawab atau boleh langsung isi di kolom komen gitu ya nanti. Di kolom komen, di kolom chat maksudnya untuk apa jawaban-jawabannya dan sharing-sharingnya. Oke, silahkan Kak Ani. Siap, Coach. Tuh ya, udah diingetin lagi sama Coach Nadia buat share apapun itu ya, refleksi diri tentang kenali dirinya tentunya. Karena percaya diri dan mengenal diri itu saling berkaitan gitu ya, Coach ya. Satu kesinambungan gitu. Jadi jangan malu nih buat nge-share refleksi dirinya ya, teman-teman. Oke, langsung aja nih, sesuai judulnya kan. Judul besarnya kan Yuk Pede ya, teman-teman. Tapi kita ngambil di sininya temanya lagi nih aku ya, percaya diri dengan cara sendiri. Maksudnya apa sih gitu dengan caranya sendiri? Makanya kita yang lainnya harus dengerin dari awal sampai akhir ya, jangan setengah-setengah. Oke, Biar sorry. asik kalau bisa harus join terus dan kalau bisa aktif gitu ya Kak Ani ya. Betul. Ini kayaknya langsung ke masih masih share screen nggak ya? Sorry, sorry. Masih, tapi masih di yang awal. Oke, oke. Tadi ada tiba-tiba pengaturan tiba-tiba muncul. Oke, teman-teman, sorry. Nah, lanjutnya kita kenalan dulu dong siapa aku gitu. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka kenalan dulu. Kenalannya gimana? Oke, namanya dulu nih. Namanya aku udah sesuai ya Ani Mulyani, jadi boleh manggil Kak Ani ya. Teteh Ani boleh. Atau kalau biasanya sih kalau di GPSA coach ya gitu. Cuman kalau memang belum terbiasa Kak Ani aja nggak apa-apa. Soalnya rada-rada susah ya penyebutan coach kalau yang belum terbiasa. Oke, ini
Udah terlihat. Nah, Ani Mulyani Asikom kebetulan, alhamdulillah saya atau aku aja ya biar enak ya, aku nih Boleh. alumni dari Ilmu Komunikasi UIN Bandung, terus juga di sini sebagai coach Gapai Asa ya, youth coach-nya di Gapai Asa Indonesia, lalu juga masih, menjadi Ruby Ambassador di 2023 sampai 2024 akhir tahun ini. Lalu masih jadi pengurus ya sampai di akhir tahun juga, pengurus di Kipan Jabar. Kipan itu kader inti pemuda anti narkoba. Jadi buat yang aneh-aneh mau nyoba-nyoba obat terlarang, jangan guys, bahaya. Di sini juga terakhir nih MC dan public speaker. Jadi biasanya nge-MC gitu ya, atau kita jadi public speaker kayak sekarang ini ya. Kecil-kecilan dulu. Oke, langsung mau nanya nih ke teman-teman nih, karena belum pada join, tadi masih ada yang belum join, tapi nggak apa-apa, nanya dulu aja di awal nih. Apa sih yang membuat kita tidak percaya diri nih? Ada yang mau jawab nggak ya? Apa nih? Boleh nih sharing-sharing dong. Boleh dong, boleh. Silakan Ada yang boleh mau jawab? sharing-sharing. Apa nih yang membuat kamu nggak percaya diri? Oke, kalau dari Kak Ani sendiri gimana? Apa sih kalau dari Kak Ani sendiri nih? Mungkin kalau sekarang Kak Ani udah lebih percaya diri kali ya dibandingin sebelumnya gitu. Tapi kalau dari Kak Ani sendiri apa sih yang membuat dulu mungkin Kak Ani nggak percaya diri gitu? Oke, dulu yang ngebuat nggak percaya diri itu suara. Ngerasa suara tuh cempreng gitu. Cempreng gitu, mikir, "Kok cempreng banget ya?" Gitu, sampai nggak berani. Kalau ngomong tuh ngerasa beda banget gitu, tapi suka nyanyi, suka ngomong gitu. Akhirnya pas join komunitas, ketemu gitu, celahnya di situ, oh ternyata aku tuh nggak cempreng gitu, cuman memang harus bisa mengontrol ataupun mengatur suara gimana pas kita ngomong, itu nggak cempreng, itu misalnya kita bisa mengeluarkan suara bulat, dan tidak terdengar seperti anak-anak gitu. Itu sih dulu hal yang ngebuat aku tuh nggak percaya diri. Bahkan sampai sekarang pun kadang masih suka, kalau ngedengerin video suara kok kayaknya masih cempreng ya, kok kayaknya masih kurang bulet ya buat seorang MC atau enggak, kok kayaknya rada terlalu, semangat ya jadi cempreng banget kedengerannya gitu, masih suka gitu, Coach. Nah kalau Coach Nadia sendiri gimana nih? Eh, gimana ya, sebenarnya percaya diri itu kan suatu hal yang sampai sekarang kayaknya tuh susah banget buat dicari gitu ya. Dan kita yang merasa kayak percaya diri tuh sampai sekarang masih rada naik turun deh, kalau dari aku pribadi gitu ya. Tapi kalau aku biasanya rasa tidak percaya diri itu muncul karena aku kan acne ya, orangnya jerawatan gitu, dan aku ngerasa kayak, "Ih, ini tuh hal yang memalukan banget," gitu loh, kayaknya jerawatan tuh nggak enak banget gitu dilihat, apalagi kan, aku juga bekerjanya tuh sebagai, professional coach juga gitu kan, yang di mana aku tuh tampil gitu di Zoom lah, tampil di apalah, dan, sebagai orang yang punya acne, sebagai orang yang fisiknya tuh kayaknya tuh tidak sesempurna orang-orang yang biasa muncul gitu, ngerasa kayaknya kok, ini ya, nggak enak ya dilihatnya, akhirnya ditutup make up dan yang ujung-ujungnya malah jadi, eee, apa ya, malah jadi kayak numbuh jerawat baru lagi gitu, dan akhirnya mulai makin ke sini kayaknya acne itu udah suatu hal yang umum gitu ya, udah suatu hal yang biasa, jadi kayak ya udahlah gitu, lebih ke ikhlas aja gitu ya kali ya. Nah, ini ada nih beberapa yang udah komen nih kan ini, katanya kalau yang membuat percaya diri itu ada, pertama karena fisik biasanya ya, ada yang bilang karena fisik Kak, jadi nggak percaya diri, ini dari Sahril Ramadan. Ada juga dari Nugroho, dari Kak Nugroho bilang bahwa ekspektasi orang lain, gitu. Sama ada satu lagi dari Kak Amalia Safira bilang kadang udah pede, tapi komentar orang lain yang bikin kita jadi nggak percaya diri lagi. Nah ini nih, hal penting ya Kak Ani ya, biasanya sering banget ya omongan orang lain ya. Betul, bener banget sih, yang Coach Nadia alamin juga aku pernah ngalamin juga, gitu. Ya masalah umum perempuan gitu ya, untuk masalah jerawat akne-akne gitu. Karena apalagi kalau misalnya dulu, peralihan dari mulai nggak kenal make up sampai kenal make up gitu. Yang awalnya mungkin cuci muka aja cukup, sekarang ternyata pas kenal make up jadi mukanya harus lebih ekstra lagi dirawatnya. Nah itu tantangan banget gitu, dan alhamdulillahnya makanya sekarang udah bisa pelan-pelan menerima itu kan ya kita ya Coach ya, alhamdulillahnya. Nah buat Iya. perempuan-perempuan juga di luar sana, ya udahlah ya, urusan itu memang pasti awal-awal tuh kita nggak pede, minder, malu, make up ditebelin lagi gitu, ujung-ujungnya ketika misalnya kita nggak full make up malah malu gitu, nggak bedakan malah malu, nggak dikasih BB cream atau apapun itu ya buat menutupi 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 bekas-bekas luka itu malah
Mhm. Nggak pede gitu ya. Nah, ini tadi bener banget nih Kak Amalia, siapa nih, Kak Nugroho ya, Kak Sahril. Ekspektasi orang lain, komentar, fisik, bener banget itu berarti satu hal yang kita tuh udah aware ya Coach ya, ternyata ini loh hal-hal yang ngebuat kita nggak percaya diri. Nah, untungnya aja teman-teman tuh udah sadar, soalnya masih banyak juga orang-orang di luar sana yang mungkin mereka tuh belum sadar apa sih yang ngebuat kita nggak pede, cuman mereka mikirnya ya udah aku nggak pede aja, nggak tahu kenapa gitu Kak. Mereka belum menemukan apa gitu, Iya. why gitu nggak pede. Nah kalau teman-teman Bukannya udah diselesaikan, tapi malah kayak muter di situ aja ya, padahal harusnya kalau kita bisa reach out keluar, kita malah yang kayak, ya udah rasa pede itu nanti bakal muncul aja gitu, karena lingkungan kita juga membantu kita gitu ya. iya betul banget gitu. Kayak biasanya nih orang-orang kalau kalau nggak pede atau menemukan masalah tuh biasanya lari dari masalah itu gitu, malah menyalahkan orang lain, itu yang bahaya kan. Yang bahaya. Nah, berarti kalau teman-teman udah tahu, itu poin plus buat teman-teman dan kita ya, udah tahu nih ternyata hal yang ngebuat nggak pede tuh di situ gitu. Dari Kak Sahril lagi nih, kadang aku udah pede sama pilihan aku, malah dijatuhin sama orang terdekat kita, Kak. Jadi tambah ngedown. Berarti Oh, komentar orang lain ya, penilaian orang lain terhadap diri kita itu. Oke, oke, good, good. berarti ini bisa jadi kata kunci ya Kak Ani ya, kalau misalnya ternyata ekspektasi dan juga harapan dari orang-orang lain atau komentar dari orang lain inilah yang membuat kita tuh sebenarnya yang awalnya udah kayak, "Oke nih, kita kayaknya percaya diri kok, kita bisa kok ngejalanin hal kayak gini," tapi ternyata dijatuhin lagi lah sama mereka-mereka ini yang padahal seharusnya mereka nge-support kita gitu. Betul. Oke, kita next dulu ya. Tadi sudah menemukan nih, buat yang belum tahu boleh nih sambil direnungin apa ya yang ngebuat gak percaya diri gitu. Boleh nanti kita sambil sharing-sharing ya. Namanya juga sharing asik ya, ngobrol asik. Nah, buat teman-teman pasti udah pada tahu nih, percaya diri itu apa sih? Percaya diri. Percaya diri. Udah ada dua kata yang sangat relevan gitu, sangat relate dengan kita, percaya dan diri. Berarti di sini kan memang kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki. Atau kalau mau simpelnya berarti percaya sama diri sendiri, percaya sama kita yang ada di dalam tubuh kita gitu. Baik jiwa maupun raganya gitu ya. Kalau menurut Brewer di sini ya, rasa percaya atau keyakinan terhadap kesanggupannya sehingga bisa memperoleh suatu perasaan bangga bersamaan dengan rasa tanggung jawabnya nih teman-teman. Berarti nggak sekedar percaya dengan diri, tapi dia juga bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia yakini gitu. Dan dia sanggup nih teman-teman untuk menyelesaikan, untuk melakukannya gitu ya. Berarti udah pada paham di sini ya, percaya diri itu apa sih? Kita next nih, biar enak. Pentingnya percaya diri bagi kita. Pentingnya tuh banyak banget tuh sebenarnya ya. Tadi udah aku spill di sini. Di sini sebelumnya ada tulisannya nih gambar. Sengaja aku kasih gambar-gambar ya biar teman-teman tuh tahu ya pentingnya percaya diri sebelum kita ke tadi. Kalau di sini aku karena tadi kan aku tahu ya kalau aku tuh suaranya cempreng. Tiba-tiba aku memberanikan diri aku menjadi MC. MC gitu. Makanya di sini ketika percaya diri aku terbangun, bertumbuh ya, itu berani tampil di depan umum itu salah satu bukti penting bahwa percaya diri itu harus ditumbuhkan ya teman-teman. Nah, makanya di sini ada pentingnya percaya diri bagi kita. Pentingnya tuh banyak banget ya teman-teman ya. Bisa tampil di depan umum, di sini juga ada bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ya, fotonya juga di sini. Ikut volunteering, jadi percaya karena kita percaya diri, akhirnya kita ketemu dengan circle baru, lingkungan baru, kita jadi bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Itu pentingnya. Nah, kalau di sini aku tulis singkat padatnya, itu bisa membuat hidup kita jadi lebih positif, teman-teman. Selain positif, tentunya juga bisa menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Karena kita yakin kan dengan diri kita, akhirnya positif lah. Semua yang kita lakukan tuh positif, mau dari pikiran, mau dari hal-hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan, pertemanan kita, lingkungan kita tuh akhirnya ya terbangunnya circle yang positif gitu kan. Luar biasanya, makanya sangat penting ya teman-teman. Oke, kita next lagi. Nah, di sini cara meningkatkan percaya diri. Banyak banget teman-teman ya, kalau teman-teman searching aja di Google atau cari buku, itu banyak banget ya, ada 15 tips, 20 tips, atau 5 tips gitu. Ini yang aku rangkum aja ya, ini dari versinya mungkin banyak versi gitu ya, belum yang dari aku pribadi. Kalau cara meningkatkan percaya diri itu yang pertama kenali diri sendiri,
kelebihan dan kekurangannya. Makanya tadi sudah dipantik nih sama Coach Nadia, refleksi dirinya, kalian itu gimana? Kalian ini seperti apa? Keunikan kalian apa? Penting banget gitu. Jadi kalau buat yang belum tahu kelebihan dan kekurangan, ayo mulai sekarang cari tahu, gali lagi nih, kalian tuh suka di mana sih? Kalaupun kalian belum menemukan potensi, minimal kalian mau melakukan apa sih gitu, yang kalian mau gitu ya, walaupun belum ketahuan nih skill-nya di mana. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan diri. Kalau udah tahu nih kelebihannya, ya udah kita tingkatin. Kita grow up lah, kita skill up semuanya, kita ikutan pelatihan, kita ikutan pendidikan, lanjut sekolah dan lain-lain gitu ya, penting banget. Nah, yang ketiga, memiliki pola pikir bertumbuh ya, growth mindset. Jadi mindset tuh nggak yang tumpul atau yang diem aja di situ gitu ya. Kita tuh harus punya pola pikir yang bertumbuh, yang grow up terus, yang selalu memikirkan ke depan gitu ya teman-teman ya. Itu penting banget. Atau misalnya kalau nggak pola pikir bertumbuh, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata-kata positive thinking ya. Positive thinking. Nah, lalu di sini yang keempat, memilah kritikan atau penilaian dari orang lain. Tadi kan udah ada yang bilang ya, Kak, aku tuh gini gini gini, tiba-tiba ngedown karena pikiran orang. Nah, berarti itu belum bisa mengontrol orang lain, ya omongan orang lain di dalam pikiran kita. Karena nih ya, omongan orang lain tuh kan nggak bisa kita kontrol ya teman-teman ya. Mereka mau ngomong apa, mau julid, mau ngefitnah, kita nggak bisa ngontrol. Yang bisa kita kontrol tuh cuman pikiran kita gitu ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ketik di sosial media, itu yang bisa kita kontrol. Nah, terus yang kelima di sini perhatikan penampilan ya, pastinya. Kenapa sih bilang gitu? Karena ketika kita udah mulai memperhatikan penampilan, mulai dari memakai pakaian yang sesuai dengan acara sesuai, misalnya ke sekolah seperti apa, berteman seperti apa, ngopi seperti apa, mengikuti kegiatan-kegiatan volunteering seperti apa, terus juga mungkin tampilan-tampilan lain, mungkin tadi kita punya jerawat, oke, ya udah kita biar lebih percaya diri kita apain ya? Ya udah kita sembuhkan, atau kita pakai skincare, atau ditutupin dulu pakai make up gitu, atau kalau sekarang tempelan-tempelan itu apa ya Coach Nadia namanya teh? Itu loh yang Apa? bintang-bintang tempelan buat jerawat Oh, tuh. acne patch ya? Oh iya, suka lupa. Itu kan sekarang lagi ngetren juga ya. Kalau kalian ngerasa pede memakai itu nggak apa-apa gitu, yang penting penampilan kalian baik dan membuat kalian lebih pede lagi gitu, meningkatkan pede tadi. Terus yang keenam itu memiliki lingkungan yang positif, ya penting banget ya, kayak misal sekarang nih teman-teman lagi ikut acara kayak gini, berarti lingkungannya positif kan, nggak ada yang negative thinking atau negative talk gitu ya ke teman-teman ya, jangan sampai mempengaruhi, karena biasanya berteman itu kalau misalnya temannya toksik, temannya suka ngeluh, suka iri, minder dan lain-lain, itu ngaruh banget energinya ke kita. Kita bisa aja kesedot tiba-tiba kayak, aduh dia suka ngomong kasar ya, kita jadi ikutan ngomong kasar mulu. Terus kalau misalnya dia suka ngeluh, kita jadi ikutan suka ngeluh. Kalau dia suka nyinyir, kita jadi ikutan suka nyinyir. Makanya pilihlah sahabat yang baik buat kalian, yang cocok buat kalian bertumbuh. Tapi kalau berteman memang bisa sama siapa aja, cuman menjadikan teman ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir nih, berani mencoba dan mempelajari hal baru. Ya, ketika kita sudah mau mulai bertumbuh, mau mulai untuk meningkatkan percaya diri, otomatis nih kita tuh gak bisa diem diri doang di kamar, bahan, main HP, gak bisa teman-teman. Ya, gak mungkin nih percaya diri itu datang sendirinya ketika kita aku pengen jadi percaya diri, ya udah, I wanna be gitu, and I can be, gak bisa teman-teman. Tapi harus diganti dengan kata should ya. Kalau yang ngerti bahasa Inggrisnya ya, I should be, saya harus menjadi gitu. Bukannya saya mau itu, pasti saya bisa, tapi enggak, saya harus bisa. Nah, makanya I should do it, saya harus melakukannya gitu. Harus di sini, nggak bisa yang leha-leha. Udahlah ngikutin arus aja, udahlah ngalir aja ngikutin, nanti juga percaya diri kok. Nggak ada itu omong kosong, bullshit ya teman-teman ya. Oke, makanya berani coba, berani mempelajari hal baru, ningkatin skill. Kalau kita punya skill banyak, ya otomatis kita makin terus bertumbuh dan percaya dirinya makin terus meningkat gitu. Oke, Oke, kita aku next. mau nambah-nambah dikit dong. Boleh. Oh. Oke, nah tadi kan Kak Ani juga udah bilang ya kayak sebenarnya percaya diri tuh ya balik dari kita sendiri lagi gitu ya. Maksudnya kayak
kitanya nih ada nggak pemikiran atau ada, rasa-rasa untuk mau berkembang gitu, atau ada pikiran kayak growth mindset, pikiran kayak ingin berkembang, pikiran untuk yang kayak, "Oke nih kita jangan stuck di sini aja," gitu ya. Nah, aku merasa ini, aku pengen tambahin dikit mungkin ya untuk para teman-teman ya. Nah, dengan kita udah punya pemikiran growth mindset nih, dengan kita punya pemikiran kayak, "Oke, kita harus berkembang nih." Nah, biasanya di tengah-tengah kita perkembangan itu kita suka melihat kan kayak, kayaknya rumput tetangga tuh lebih nikmat gitu, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Kita yang kayak, kok dia cepet banget sih perkembangannya? Kok dia, ini sih maksudnya udah jauh lebih sukses gitu, kok kita kan padahal mulainya bareng, padahal kita, eee, kayak ikut pelatihannya, ikut ininya bareng, kok dia bisa lebih maju?" Nah, itu yang mindset yang harus teman-teman juga pikirin nih, kayak lihat apa yang udah teman-teman capai gitu. Karena apa yang udah kita capai saat ini dan apa yang udah kita capai, dan yang mereka udah capai sebelumnya itu pasti jauh berbeda dengan apa yang udah kita lakukan gitu. Mungkin saat ini kita ngerasa kayak kita masih stuck aja dan mereka udah jauh lebih maju, tapi mungkin di satu sisi lain, dia ada stuck di bidang apa gitu. Nah, jadi balik lagi ke rezeki masing-masing juga ya, Kak Ani ya. Jadi kayak, kita harus, merasa bahwa oke, apa yang ada di depan mata kita, apa yang udah kita capai itu sebenarnya not bad loh, kita udah jauh lebih baik gitu. Karena dengan yang tadi udah kita, refleksi diri di awal juga tadi ya, kayak setelah kita udah tahu kayak kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kayak, kita udah jelas gini tahu goal kita mau apa. Nah, kita jadinya ujung-ujungnya bisa lebih, merasa kayak percaya diri dan kita bisa self talk nih, kita bisa ngobrol sama diri kita sendiri kayak, "Oke nih, aku udah bisa ada di posisi ini, aku udah bisa mencapai ada di titik ini, berarti aku udah cukup berani nih, udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya." Nah, itu akan menciptakan rasa percaya diri juga gitu ya, Kak Ani ya, gimana nih kalau dari Kak Ani nih? Iya, setuju banget sih Coach ya. Aku jadi ingat katanya, Saidina Umar ya, mungkin Saidina Umar kalau nggak salah, yang apa yang melewatkanku tidak akan menjadi apa yang milikku tidak akan melewatkanku dan apa yang melewatkanku berarti bukan milikku gitu ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah katanya, intinya kayak gitu. Jadi kalau tadi misalnya nih, rumput tetangga lebih baik ya, ya Iya udah bener. kita jangan iri bahkan melakukan kejahatan gitu ya, sampai fitnah, sampai mungkin nyebarin hoax dan lain-lain tuh jangan sampai teman-teman. Ya udah kita jadikan dia sebagai, "Oh dia keren ya," gitu, kita apresiasi aja dan kalaupun iri wajar sih memang manusiawi sebenarnya. Kadang aku juga masih suka iri, "Oh dia keren banget bisa gini, kapan ya aku bisa kayak gitu?" Nah kalau udah ada perasaan kayak gitu itu lebih sebenarnya bagus ya teman-teman, makanya ada yang bilang insecure itu perlu gitu, Mmm, insecure itu perlu. bener. Karena kalau kita nggak insecure, kita gini-gini aja hidupnya, kita nggak akan grow up gitu. Makanya nggak apa-apa ketika kita ngerasa insecure, berarti kita mulai tumbuh nih. Tapi insecure-nya kan kadang bertahap ya, mungkin dulu waktu belum kuliah insecure-nya, "Ih, keren banget ya kakak itu bisa, bisa kuliah lulus, IPK-nya gede." Pas udah ngelewatin, alhamdulillah bisa ya. Pas udah lulus kuliah, insecure-nya beda lagi gitu ya, tiba-tiba ngelihat teman-teman, "Ih keren banget ya teman-teman udah bolak-balik ke luar negeri, udah pada umroh, kok aku belum ya?" Berarti kan insecure-nya berubah lagi ya, naik lagi naik Mhm. lagi naik lagi, nggak yang stagnan di tempat aja gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman ngerasa insecure juga atau kayak ngerasa minder atau iri, itu harus dievaluasi gitu, "Oh ya udah aku lagi kayak gini, lagi iri, lagi pengen kayak gitu, gimana caranya aku bisa ke sana juga gitu, aku bisa mewujudkan goals-goals aku yang lainnya gitu. Kita harus evaluasi, akui ya, kita juga harus mengakui diri kita, jujur sama kita. Kalau kita udah jujur dan mengakui ya kita evaluasi, ya kita lakukan gitu, lakuin lagi itu sih Coach ya. Keren banget nih. Oke, makasih Coach Nadia, kita lanjut dulu Siap, nih. boleh silahkan dilanjutkan, Kak Ani. Oke nih, teman-teman di sini ada penyebabnya ya. Sebenarnya pasti banyak banget penyebabnya ya. Cuman ini yang paling umum banget. Yang pertama itu mempercayai opini orang lain tentang diri kita. Tadi kan udah ada yang bilang ya, Kak, aku biasanya dapat komentar dari orang kayak gini, jadi ngedon. Nah itu mempercayai opini orang lain tentang diri kita. Kenapa sih kita nggak bisa benar-benar masukin opini orang tuh ke dalam diri kita? Kita harus memfilter itu teman-teman. Kita harus memilahnya ya. Misalnya nih ada yang bilang, "Kamu kok begini sih?"
kenapa sih kamu nggak mau ikutan atau nggak mau ikutan kegiatan ini gitu, atau nggak mau ikutan masuk organisasi gitu. Kamu mah males orangnya bla 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 bla, atau dicibir, dinyinyirin karena nggak mau ikutan bareng sama mereka gitu. Padahal kamu tuh nggak suka gitu organisasi itu, kamu nggak suka kegiatannya, kamu lebih suka kegiatan B gitu. Nah, ketika kamu takut dan misalnya kepikiran sama omongan mereka, akhirnya kamu masuk tuh ke organisasi itu. Pas masuk malah jadinya nggak aktif, kan bahaya juga ya. Malah jadinya nggak aktif, malah jadinya kehilangan diri, jati dirinya, jadi bingung, linglung gitu sama keinginannya gitu, hal-hal yang disukainya karena kepengaruh orang lain gitu. Nah, makanya kalau ada masukan, kritikan, itu kita harus bisa ngefilter, kita harus bisa tahu. Makanya tadi kenalin diri dulu kan, ketika kita udah sadar, paham dengan diri kita, ketika terus ada kritikan masuk, kita bisa memilah tuh, oh kayaknya omongan dia ada benernya deh. Oh yaudah nggak apa-apa, aku masukin sebagai evaluasi. Oh kayaknya dia nggak terlalu bener deh, karena dia nggak tahu diri aku kayak gimana gitu. Kita bisa ngebuang itu ya teman-teman ya. Jangan semuanya dimasukin, akhirnya kita berubah jadi orang lain gitu ya. Kita keluar dari yang keinginan kita, yang goals-goals kita itu. Oke, yang kedua, melimpahkan kesalahan pada orang lain ya. Tadi udah sempat di-spill nih. Jangan sampai nih ya, kita itu malah kabur dari masalah realitanya dan nyalahin orang lain gitu. Misalnya nih contohnya, eh, anak-anak kuliah atau anak-anak SMA gitu ya, dapat nilai jelek. Tapi karena mereka tuh memang kurang belajar atau apa, tapi malah nyalahin dosennya, gurunya. Kan banyak ya yang terjadi kayak gitu. Aduh, guru ini nih masa ulangan ngedadak sih, kan jadi nilainya kecil. Padahal ya hal seperti itu kan wajar. Kalau misalnya kita mau mempelajari sesuatu, biasanya kita kan diharuskan untuk mempelajarinya dulu sebelum masuk kuliah atau masuk kelas gitu ya, biar kita bersiap gitu. Biar kita tuh tahu pelajaran yang akan dipelajari ataupun pelajaran sebelum-sebelumnya gitu, kita mengingat kembali. Tapi rata-rata anak-anak pelajar zaman sekarang atau zaman-zaman dulu, itu malah kalau ada ulangan ngedadak, ada kuis ngedadak, itu nyalahinnya gurunya, dosennya gitu. Padahal kesalahannya dari dia sendiri yang memang tidak siap, tidak menyiapkan hal itu gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk mulai sekarang jangan nyalahin orang lain. Kalau ada hal yang nggak kita bisa lakuin, ya udah kita evaluasi, kita jujur sama diri kita sendiri, kita akuin, oh ya aku yang salah deh, memang aku tidak siap gitu, aku tidak mempersiapkan hal itu gitu. Ya udah, nanti nextnya step aku mau masuk kelas ya aku persiapkan, aku belajar gitu. Terus yang ketiga nih, tidak memiliki kecakapan atau keahlian dalam suatu hal. Misalnya teman-teman selama umurnya misalnya udah 20 tahun, 25 tahun, 30, ternyata nggak punya kecakapan atau keahlian apapun. Mikir, aku tuh bisanya apa ya? Kok nggak tahu ya, kok ini nggak bisa, ini cuma bisa segini doang gitu. Nah itu harus dipertanyakan teman-teman, jangan sampai usianya bertambah terus tapi kita nggak punya satupun keahlian gitu ya. Minimal ada misalnya, oh aku ternyata bisa kok kak menulis, aku bisa kok ngedit-ngedit video, aku bisa buat desain grafis, aku bisa komunikasi kak, aku bisa jadi MC, aku bisa misalnya apa lagi ya, aku bisa ikutin organisasi, aku bisa aktif, aku bisa merencanakan di organisasi, jadi organisatoris gitu ya, aku bisa ikutan IO, bisa kerja ini itu gitu. Kalau teman-teman punya keahlian tuh pasti terus meningkat juga ya percaya dirinya gitu ya, nggak stuck di situ-situ aja. Terus ini tak bersungguh-sungguh mengusahakan sesuatu ya, jadi nggak fokus, nggak sungguh-sungguh, nggak bener-bener ngerjain sesuatu ya. Terus yang kelima, sugesti negatif pada diri sendiri. Ya tiba-tiba kita bilang diri kita, kamu bodoh ya gitu, kok aku bodoh banget sih nggak bisa gitu, kok aku on banget ya, kok aku gini banget ya, itu tuh sugesti negatif gitu. Jangan sampai kita tuh malah mensugesti diri kita terus gitu, ataupun kita ngomong, kayaknya aku nggak cocok di sini deh, yaudah aku nggak lanjut kuliah gitu, kayaknya aku nggak salah jurusan deh, udah aku nggak lanjut kuliah gitu. Jadi udah ngasih sugesti negatif gitu ya, terus juga nggak bersungguh-sungguh mau jadi apa hidup gitu kan. Mau ngapain kalau dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit menganggap diri kita nggak cocok, terus langsung keluar, langsung diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Terus tadi perkataan-perkataan jelek juga ke diri kita itu jangan sampai ngebuat diri kita malah berubah ya teman-teman ya. Omongan adalah doa, inget itu ya. Terus yang terakhir ini aman di dalam zona nyaman. Jadi ngerasa, misalnya nih setiap hari kegiatannya cuman kuliah, pulang. Terus ngerasa, "Udah gini aja enak kok," gitu. Sampai lulus, pas lulus bingung mau ngapain. Ngapain ya, kok
bingung, nyari kerjaan susah gitu, buat bisnis nggak ada modal. Nah itu karena terlalu nyaman dengan zonanya yang cuman gitu-gitu aja, nggak ada hal yang dilakukan gitu. Ya, nggak ada hal yang dilakukan, apalagi nggak punya goals-goals yang mau dilakukan. Jadi ingat nih kata Mbak Najwa Shihab ya, kalau mimpi kita nggak bikin kita takut, nggak bikin kita deg-degan ya, berarti mimpinya nggak besar, berarti mimpinya di situ-situ aja. Makanya cobain teman-teman ya, keluar dari zona nyamannya, punya goals-goals baru, biar kalau misalnya mimpi itu ngebuat kita takut, ngebuat kita setiap hari overthinking, ngebuat kita deg-degan dan lain sebagainya, berarti mimpi itu bagus gitu buat kita wujudin gitu dan harus pelan-pelan kita wujudin gitu ya teman-teman. Oke, kita studi kasus nih. Studi Wah, kasus seru seru banget nih. banget nih. Contohnya dua orang cerdas yang lagi in banget saat ini ya. Iya, aduh suaranya agak kresek-kresek tadi coach, tapi sekarang bagus nggak suara aku? Udah aman, udah aman. Oke, nah kita studi kasus di sini ada yang tahu nggak ini dua sosok luar biasa ini? Aku tahu, aku tahu. Ada yang tahu? Buat buat yang Dong? nonton apa Clash of Champions ya mungkin ya. Nah itu tuh si Safiera ini mungkin bisa jadi salah satu contoh buat para remaja-remaja juga mungkin ya. Nah kalau Pri Betul. Konsina nih gimana nih? Pasti nggak asing juga ya Kak Ani ya untuk Prila atau Konsina ya. Betul banget ya. Tahu banget Kak. Oke. Oke, idola aku juga. Sebenarnya Oke. wah iya. Jangankan kalian aku yang sudah tua juga ngefans gitu ya karena keren gitu. Nah mungkin bisa jadi contoh. Nah contohnya gimana nih Kak Ani nih? Studi kasus apa nih yang akan kita bahas dari dua orang hebat ini? Iya. Sebenarnya kalau yang Kak Safira tuh nggak terlalu banyak infonya ya, karena beliau artis baru ya, bisa dibilang artis baru. Jadi belum banyak banget info, cuman aku mau ngulik dikit aja. Kalau yang Kak Prilly pasti udah banyak yang tahu ya, kalau yang memang penggemarnya gitu ya, ataupun walaupun nggak penggemarnya, tapi kagum gitu dengan beliau ini. Dia itu kan dulunya mungkin kalau studi kasus kita bahasnya percaya dirinya ya. Pernah ngerasain nggak pede, insecure itu dalam hal apa coba? Ada yang tahu nggak? Wah, nggak tahu nih aku nih. Apa ya? Apa Kayak, karena fisiknya mungkin? betul, betul. Betul sekali. Dulu ada yang nonton GGS gak ya? GGS dulu dalam beberapa interviewnya Prilly itu sering ngomong banget kalau setiap syuting itu selalu pakai sendal segini ya, yang tebel. Sendal ya, karena ngerasa nggak pede dengan tinggi badannya. Ya, yang setahu aku tinggi badan Prilly dan aku nggak jauh beda. 155-an ya kalau nggak salah tuh. Prilly itu ya. Nah, Kak Prilly deh ya, sok banget ini sok kenal ya Kak Prilly ya. Nah, Biar jadi asik aja. saat itu juga Kak Prilly langsung ditampar ya oleh sutradaranya kalau nggak salah. Katanya kamu mau pakai sendal semanapun ya tetap aja gitu. Tetap aja kamu segitu gitu tingginya. Paling cuma nambah dikit-dikit aja gitu. Akhirnya mulai dari situ dia mulai pede lagi tuh temen-temennya. Itu Prilly. Terus juga sekarang ada perubahan drastis nih dari Kak Prilly. Badannya sekarang lebih langsing, Masya Allah sekali gitu. Itu karena dulu dia ngerasa nggak pede ya ketika syuting di kamera tuh ya, di kamera terlihat kayak yang tembem, terus badannya kelihatan lebih besar dan gak bagus kata di kamera. Ya berarti kan dia sadar diri ya, berarti dia sadar oh aku nggak pede di sininya nih, kok kayak di kamera jelek ya buat kerjaan aku. Akhirnya dia ngerubah, dia ngediet ya, diet sampai akhirnya sekarang body goals banget ya, body goals ala-ala yang memang cakep di kamera. Gimana sih kan cakep di kamera tuh bener-bener berat badannya 40-an atau 38 gitu, kurus banget sih, tapi bagus buat dia dan makin percaya diri lagi gitu buat Prilly-nya, Kak Prilly-nya. Nah kalau Kak Syafira nih yang aku dapetin, Kak Syafira tuh dulu waktu pertama kali ke Korea kan, Syafira ini kan SMA-nya di Korea ya teman-teman ya, yang buat yang tahu ya dia di Korea sampai sekarang di Korea juga kan di KAIS. Terus juga lanjut lagi ke Jerman kan ya, student action-nya. Terus dia tuh pernah di artikel di Google tuh ada yang bilang kalau dia itu pernah nggak percaya diri dengan kulitnya. Ya di Korea kan putih bening banget ya. Bening banget terus Kita mah cakep-cakep. kalah ya. Kita kan sawo mateng banget ya.
Betul, jadi, dia di YouTube-nya dia tuh ngomong kalau rada awalnya nggak percaya diri, awalnya rada terganggu dengan kulit karena beda dengan warga lokalnya gitu, orang-orang Korea sana gitu. Dan tahu sendiri Korea itu kan, negara yang lumayan rasis ya, lumayan rasis terhadap tingkat tadi beauty-nya tadi tuh, entah kulitnya, entah tinggi, entah juga, tadi ya mungkin kalau ada jerawat-jerawat dan lain-lain gitu. Itu sangat rasis si Korea. Nah, tapi Kak Safira ini bisa mengatasinya itu semua teman-teman. Akhirnya dia lebih ke fokus ngerawat dirinya, sampai sekarang jadi cantik banget ya. Terus juga dia tetap menggunakan hijabnya sebagai identitasnya, gitu. Walaupun di sana agak rasis, agak susah, yang pakai hijab juga sedikit banget, tapi dia tetap pede. Dan bahkan dia terus berprestasi gitu, karena levelnya dia tuh selalu naik gitu. Yang mungkin awalnya di Indonesia nih, di zona nyamannya dia di Indonesia semuanya berhijab, semuanya kulitnya nggak jauh beda gitu sama gitu. Terus karena dia naik pindah level gitu ke Korea, tiba-tiba dia naik terus tuh, grow up terus ya tingkat PD-nya. Akhirnya dia terus berprestasi, terus melakukan gebrakan-gebrakan baru yang luar biasa nih. Kita lihat gebrakannya apa aja sih. Oke, mana nih? Eh, kelihatan Sebenarnya nggak? Safira ini contoh yang aku tuh sempet nonton ininya juga ya, sempet nonton kayak interview-interviewnya dia juga gitu ya. Kalau sebenarnya di keluarganya dia itu kan memang isinya tuh orang-orang hebat juga gitu loh. Nah, yang kayaknya yang membuat dia bisa percaya diri pun sekarang juga karena memang lingkungan ini cukup mendukung juga gitu ya, Ani ya. Betul banget itu Coach. Memang dari keluarga yang luar biasa ya pendidikannya gitu. Apalagi kakak-kakaknya ya, mereka tuh kan melabeli diri mereka tuh tiga apa Nugget ya? Sisters. Nugget Sisters ya itu. Lucu banget itu. Itu luar biasa banget. Nah, makanya kalau dari hasil studi kita nih yang tadi dua perempuan keren tadi ya, itu tadi ya memperbaiki diri ketika Kak Prilly ngerasa dia tuh gak pede, ya udah dia diet gitu ya penampilan dia diperbaiki. Bukan yang rubah yang ciptaannya ya, bisa kayak sampai operasi gitu, tapi dia diet gitu. Dan dia tuh menerima diri dia tadi menerima diri dianya tuh tinggi badan dia segitu ya udah dia menerima dan dia pede kemanapun. Makanya waktu Kak Prilly diundang sharing di itu ya peserta Clash of Champion, dia kan kecil banget ya, mungil gitu ya di depan Sandy, Nabil yang pada badannya besar-besar gitu. Dia mungil banget, tapi dia pede yang emang luar biasa menampilkan aura positif banget gitu kan Kak Prilly itu. Terus juga dia terus meningkatkan skillnya gitu. Skillnya walaupun dia udah jelas kerjaannya aktris gitu ya. Terus juga mungkin model atau influencer, tapi dia bisa masak, dia buka bisnis, dia bisa free diving, bahkan dia jadi volunteering gitu ya, volunteering yang penyelamatan free diving tadi gitu. Jadi keren banget, dia bisa pole dance, nyanyi juga dia bisa gitu. Terus juga dia juga berani ambil tantangan, jadi dosen tamu, jadi produser. Itu kan step-step perlahan-perlahan tuh dia naik, terus percaya diri dia naik, terus bahkan sampai cowok-cowok yang pada nggak percaya diri untuk mendekati Kak Prilly. Gitu teman-teman. Nah, kalau yang Kak Safira nih, kalau yang Kak Safira yang sebelahnya nih, menerima dirinya, yang mungkin dia insecure waktu di Korea warna kulitnya, tapi dia menerima dirinya, dia malah memperbaiki dirinya dia kan, penampilannya, make up-nya, terus juga dari kerudungnya, dia tuh malah senang ketika ada yang muji dia, ih kerudung kamu lucu ya waktu di Korea tuh. Jadi dia memperbaiki penampilan dia, terus juga dia keluar dari zona nyaman guys, dari sejak SMA. Bahkan Kak Sabrina aja ya, yang Kak Sabrina tuh istrinya CEO Ruang Guru ya, itu kakaknya Kak Safira, bilang kalau keren Mbak, ini anak bisa tahu informasi beasiswa dari SMP nyari-nyari gitu. Saking dia pengen keluar dari zona nyaman, dia pengen kuliah di luar negeri, dia pengen bertumbuh, nah dia nyari-nyari info dan dapat kan beasiswa SMA di Korea. Terus juga dia ambil tantangan baru lagi, dia double degree di KAIS ya, dan juga dia exchange ke Jerman. Nah, gitu. Keren banget kan dia. Wah, itu luar biasa banget ya. Seumuran, enggak seumuran juga ya. Berapa sih ya? Ya pokoknya enggak Di jauh bawah beda. kita lah ya. Di bawah kita ya. Kita harus menerima keadaan juga kalau kalau mereka tuh masih muda-muda tuh udah hebat-hebat banget gitu loh. Dan benar sih kayak ingat lagi ya teman-teman, meskipun mereka hebat, tetap aja yang udah kita lakukan tuh juga udah nggak kalah hebat gitu. Jadi
meskipun kita melihat kayak nih mereka udah hebat nih, kok kita nggak bisa ya kayak gitu ya waktu dulu ya. Nah, Iya, pencapaian setiap orang itu kan berbeda-beda ya dan, pastinya, apa yang udah kita capai sekarang tuh sebenarnya orang lain juga melihatnya kayak, "Wah hebat," gitu. Apalagi, apa ya, pokoknya intinya ya dari kitanya ya jangan ngelihat kalau rumput tetangga tuh lebih hijau terus gitu. Karena rumput kita juga iya, sebenarnya nggak kalah hijau dan malah justru rumput kita itu, betul. bisa lebih hijau kalau memang kitanya lebih bisa percaya sama diri kita sendiri gitu. Iya, bener banget nih. Ketika kita melihat tadi sosok-sosok inspirator nih ya, orang-orang keren gitu ya, terus kita pengen juga berarti, ada dalam diri kita tuh yang ingin terus bertumbuh, ingin terus grow up dan menciptakan hal-hal baru ya, peluang-peluang baru, dan tadi goals-goals baru lagi gitu. Jangan sampai nih ya teman-teman goals-nya cuman, "Ya udahlah yang penting aku dapat kerjaan," udah gitu. Nah, ketika kita punya sosok inspirator kayak tadi, kita lihat nih, kita evaluasiin diri ke kita juga, oke, berarti aku juga harus punya hal baru, hal yang aku sukain, hal yang ingin aku terus lakukan gitu. Dan kalau bisa setiap tahun berubah lagi, ganti lagi, apalagi gitu. Nggak apa-apa insecure setiap pergantian tahun gitu ya, insecure-nya pengen hal yang baru gitu, pengen achieve hal baru gitu. Tapi jangan sampai insecure-nya ngebuat diri kita ngedown dan nggak mau ngelakuin hal lain gitu ya, Coach, ya? Itu Iya penting benar. Aku ada sedikit tambahan lagi sih, jadi ini adalah suatu hal yang mungkin orang-orang juga ini adalah suatu hal yang sebenarnya, 2 hal yang digabungkan dan menjadi satu kesatuan gitu. Ada yang namanya kalau kalau teman-teman tahu tuh self esteem atau harga diri gitu ya. Nah, ini kan 2 hal yang sebenarnya tuh bersinambungan gitu ya, kayak, self esteem dan self confidence gitu, harga diri dan rasa percaya diri sebenarnya itu adalah 2 hal yang berbeda meskipun itu, bergabung ya, berkesinambungan, tapi itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah jadi, self esteem itu sendiri kalau misalnya kita punya self esteem yang baik atau harga diri yang baik, itu juga bisa mempengaruhi ke rasa percaya diri kita juga tuh kan nih ternyata ya. Aku waktu itu sempet baca-baca juga artikel kalau, harga diri itu tuh sebenarnya lebih ke bagaimana nih cara kita melihat diri kita dan, bagaimana kita bisa memahami value atau apa yang udah ada dalam diri kita gitu. Nah sedangkan kalau rasa percaya diri atau self confidence itu sendiri kan, gimana kita bisa, percaya gitu yang kayak tadi, Kak Ani juga bilang di awal gitu, percaya diri itu apa yang bisa kita percayai dari diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa percaya akan kemampuan kita gitu. Nah, biasanya kalau kita memang punya harga diri yang bagus nih, gimana cara kita menghargai dan kita memahami diri kita sendiri, itu akan mempengaruhi ke gimana kita bisa lebih percaya diri lagi gitu ya. Karena biasanya rasa harga diri yang rendah itu bisa menciptakan, rasa kritis gitu di dalam diri kita yang ujung-ujungnya kita malah jadi nggak percaya diri juga gitu. Jadi memang harga diri dan percaya diri ini nih satu hal yang kayak harus seimbangkan juga gitu ya, Kak Ani ya. Karena, kalau memang harga diri kita merasa rendah, otomatis kita jadi nggak percaya diri juga karena kita ngerasa kayak, value kita kayaknya kurang deh. Nah, nyambung lagi tuh sama yang tadi Ani bilang, gimana sih cara kita buat ningkatin rasa percaya diri itu? Oh mungkin kita bisa ikut pelatihan. Nah otomatis kalau kita ikut pelatihan, value kita meningkat. Kita jadi lebih percaya diri lagi kayak, "Oke bisa kok ternyata nih setelah ikut pelatihan kayak gini." Jadi, ya itu 2 hal yang berhubungan juga gitu ya Kak Ani ya? Betul, sepakat banget, Coach. Ini dari sisi, mmm, apa ya, kalau Coach Nadia psikolognya ya. Keren banget ini ya. Betul, jadi teman-teman juga kalau misalnya paham, tapi pelan-pelan juga nggak apa-apa sih ya belajarnya ya. Misalnya Iya kalau aku baru belajar confidence dulu, ya nggak apa-apa, nanti berlanjut lagi self esteem dan berlanjut lagi terus. Soalnya memang ilmu tuh banyak banget ya, Coach, ya. Kita harus menuntut iya, ilmu terus-menerus bahkan sampai kita meninggal gitu ya. Dan mhm, proses yang aku pelajarin selama ini ya, proses menemukan jati diri, proses mengenali diri itu proses yang seumur hidup, gak bisa kita berhentikan gitu aja. Terus terus kita cari tahu diri kita tuh kayak gimana ya, kenalin diri tuh sampai seumur hidup, sampai kita nggak ada di dunia ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita, berhenti doang kalau ngerasa puas, "Ah udahlah cukup belajarnya gini aja." Jangan iya. puas ya teman-teman ya. Jadi yang Ani bilang juga, kita, apa ya namanya, jangan stuck di zona nyaman aja. Bener, itu bener banget sih. Maksudnya nggak apa-apa sih kalau kita mau ada di zona nyaman, nggak apa-apa kalau kita ngerasa kayak, "Oke, untuk sementara berada di zona nyaman dulu deh, karena lagi ngerasa kayaknya belum sanggup nih untuk menghadapi atau untuk memulai suatu hal yang baru lagi."
itu it's okay, itu nggak apa-apa banget gitu. Karena kan yang menjalankan, yang merasakan, yang melakukan itu semua kan kita lagi ya Kak Ani ya. Jadi mau di-push untuk keluar ke zona nyaman kalau memang kitanya nggak mau tuh ya nggak bisa juga gitu. Tapi kita juga jangan selalu berhenti di zona nyaman itu aja gitu. Karena kalau kita stuck di situ aja kita nggak berkembang dong. Dan eh, ujung-ujungnya kita yang kayak percaya diri jadi makin turun karena ketika di zona nyaman itu kita ya cuman gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, kita jadi malah ngelihat oh yang lain bisa lebih sukses ya, padahal orang lain itu bisa sukses ya karena dia nggak berhenti di zona nyaman itu aja. Betul, sepakat banget Coach. Harus terus bertumbuh, harus terus ngerasa nggak nyaman di tempat yang membuat kita aman gitu. Nggak apa-apa nggak Benar, nyaman dulu. benar. Sepakat. Oke, kita next dulu nih sebelum diakhirin. Oke, mana ya? Loading. Oh iya, kalau ini percaya diri ala aku nih, ala Ani Mulyani. Tadi sedikit-sedikit ada yang mirip ya. Kalau dari aku sendiri, jujur sama diri sendiri. Jujurnya tuh apa sih? Jujurnya tuh nggak cuman self talk doang gitu ya. Kayak kamu mau ngapain sih gitu, kamu ngapain ke dunia ini, kamu mau apa aja, ngelakuin apa aja, nggak cuma itu ya, tapi tadi kenalin dirinya juga gitu ya, kita harus jujur, kita harus kenalin diri kita, kelebihan kita, kelemahan kita, akuin kalau aku tuh lemah di sini, aku tuh ngerasa insecure di sini, aku ngerasa nggak pede di sini, akuin dulu ya. Kalau kita udah jujur sama diri sendiri, ya udah kenalan nih sama diri sendiri, ya udah kita langsung aja nih do it, practice it, investasi ya. Jadi jangan sampai kita diem aja gitu, nggak akan dapet gitu ya. Karena tadi bertumbuh gitu, percaya diri itu sesuatu yang harus kita should be gitu, harus gitu, harus akuin ya, ya bertumbuh dan ditumbuhkan gitu, nggak cukup cuman diomongin doang gitu, nggak cukup cuman diangan-anganin, dihaluin, nggak cukup banget ya teman-teman ya, harus hadirkan dulu, oh aku mau pede, hadirkan, habis dihadirkan, oke, dibangun pelan-pelan, udah dibangun pelan-pelan, terus dijaga teman-teman, dirawat kayak kita tanam pohon ya, kan nggak, kita cari dulu bibitnya, kita tanam pelan-pelan, kita hadirkan sosok si tanaman ini, ketika udah tumbuh kita jaga, kita rawat gitu, kita pupuk, kita rawat gitu, sama kayak percaya diri juga gitu ya, kita rawat sampai kita benar-benar memang terus selalu percaya diri, karena ya pasti up and down juga ya, aku juga ngerasa kadang percaya diri, kadang tiba-tiba turun, lagi nggak percaya diri, lagi merasa rendah diri gitu ya, makanya itu harus terus dirawat sama kita ya. Terus dan ini terakhir investasi ya, karena percaya diri itu investasi terbesar dalam diri kita ya teman-teman. Kalau kita percaya diri, itu tuh awal kemenangan kita ya, kemenangan untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan, mendapatkan hal-hal yang kita impikan gitu ya, awal kemenangan. Makanya jangan sampai kita nggak punya investasi percaya diri nih. Terus yang ketiga itu keluar zona nyaman. Tadi udah dibahas ya. Ayo kita keluar, kita nggak apa-apa ngerasa tidak nyaman di tempat yang aman gitu. Nggak apa-apa ya, kita ngerasa kayak, kok capek ya setiap hari belajar, kok capek ya setiap hari misalnya ngomong di depan umum biar terbiasa gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa aman nih ya, walaupun kita nggak nyaman gitu, karena itu suatu proses kan, proses kita gitu. Terus menerima segala prosesnya. Menerimanya tuh apa aja sih? Menerima kalau ada kritikan ke kita, menerima kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan itu prosesnya berat banget ya, nggak apa-apa, kita harus menerima segala prosesnya, menerima kegagalan, menerima cibiran orang, menerima apapun itu, jangan sampai pas lagi proses kita nggak bisa menerima hal-hal itu, akhirnya mundur lagi, yang tadinya udah setengah nih mundur lagi ke bawah gitu, jangan sampai kayak gitu ya. Terus yang terakhir itu fokus. Kalau udah bisa fokus, berarti kita tuh udah tahu nih hal-hal yang pengen kita lakuin, dan konsisten itu tadi, kayak contohnya, oh aku mau pede, yaudah kita fokus konsisten, coba deh ngomong di depan kamera biar nanti ketika presentasi lancar, atau enggak coba ngomong sama di depan kaca, atau di depan orang tua atau adik atau kakak atau temen gitu ya, aku mau belajar presentasi dong biar aku pede gitu, nggak apa-apa, terus belajar fokus gitu ya. Walaupun nanti dalam perjalanannya kita ngerasa agak lelah ya, agak lelah, nggak apa-apa, agak berhenti, agak rest gitu ya, take a break dulu, kayak ya udahlah aku sehari ini ya udah aku mau leha-leha dulu biar akunya fit lagi, biar akunya semangat lagi, nggak apa-apa ya, yang penting jangan sampai tiba-tiba
hilang semangat dan jadinya nggak ngelakuin gitu. Walaupun soalnya aku biasa gitu, misalnya nih kita lagi semangat, aku pengen nyapai goals itu, tapi di perjalanan tuh kayaknya capek banget ya, lelah banget nih batinnya gitu. Aduh ya udah deh aku, kasih istirahat dulu ke diri sendiri gitu. Ya udah aku leha-leha, aku main dulu, aku ngelakuin hal yang aku mau, aku nonton atau aku bertemu temen gitu, main-main gitu. Kayak gitu nggak apa-apa banget ya teman-teman ya, wajar banget karena diri kita juga bukan robot ya. Berarti kalau Oke. yang bisa kita tangkep, kalau Ani ini berarti lebih ke mempraktikkan gimana caranya self acceptance ya. Kalau dalam bahasa psikologinya kita menyebutkannya self acceptance atau menerima diri kita sendiri. Kalau dari kita kan menyebutnya kayak kita ngepuk-pukin diri kita sendiri lah ya. Gimana sih kita bisa mempercayai diri kita sendiri dan kita ngerasa kayak semua orang tuh pasti melakukan suatu kesalahan. Everyone makes mistakes gitu. Jadi dengan kita lebih berlatih gitu ya, kalau tadi yang Kak Ani bilang kita berlatih, lebih menerima kalau kalau kita ini tuh, bukan robot gitu, kalau kita tuh hanya manusia, kita itu tidak sempurna gitu. Kita jadi bisa paham bahwa apa yang udah kita capai atau kesalahan-kesalahan kita sebelumnya itu adalah, bagian dari, cara kita belajar gitu ya, dan gimana cara kita bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi dan apa nanti yang bisa kita ambil dan apa yang hal yang tadinya salah atau hal yang tadinya memang, eee tidak baik itu bisa kita jadiin kayak, oke nanti ini nggak usah melakukan hal kayak gini, kita bisa melakukan hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa lebih kritis pada perilaku kita gitu ya, Ani, ya. Sepakat banget ini dari sisi psikolognya ya, karena aku nggak belajar psikolog, jadi belajarnya cuman Google paling atau ikutan pelatihan nih Coach. Jadi pas dapat penjelasan langsung, wah merasa bahagia sekali ya. Iya, tapi yang Ani lakukan itu udah salah satu contoh yang gampang gitu ya buat teman-teman bisa lakukan gitu ya. Karena kan, ketika kita lagi ngerasa nggak percaya diri terus kita pengen datang ke psikolog atau kita pengen ke konselor atau kita pengen ke professional coach untuk mencari atau mengetahui potensi diri kita kadang kan butuh waktu dan kadang waktunya suka nggak pas gitu atau kita ngerasa kayak, kok kayaknya malu gitu untuk ke professional coach atau ke konselor atau kemana gitu ya. Nah dengan kita searching, dengan kita kayak mencari tahu sendiri itu juga bisa membantu kita secara cepat gitu ya, secara pelan gitu. Meskipun kalau memang permasalahannya atau suatu hal yang udah kayak urgensi banget dan butuh bantuan profesional, memang sebaiknya kita harusnya melakukan hal itu gitu ya. Tapi untuk, kayak apa ya, untuk kayak meningkatkan rasa percaya diri untuk cepat aja gitu kan dengan searching, dengan yang Ani lakukan itu kan udah bagus banget gitu ya. Oke, terima kasih loh Coach ya. Oke nih, aku udah, pajang para favorit kita yang mungkin ada yang suka sama COC nggak, tapi aku spill juga di sini selipin Kak Maudy Ayunda itu juga inspirator banget ya, beliau keren-keren banget di sini. Nah, ini contoh pemuda yang percaya diri dengan caranya sendiri, termasuk kita ya Coach ya, Coach Nadia, Coach Kananda, aku pribadi, dan teman-teman juga nih. Kita salah satu contoh ya, orang yang atau pemuda yang memang percaya dengan dirinya sendiri, dengan caranya sendiri gitu. Caranya sendiri pasti punya masing-masing caranya sendiri ya. Entah dia percaya diri dengan seperti ini, nggak apa-apa selagi itu bisa meningkatkan skill percaya diri kita, nggak masalah ya teman-teman ya. Tadi kalau kita udah mulai percaya diri pasti terlihat apa progresnya terlihatnya. Makanya kenapa aku spill foto-foto mereka ya karena progres mereka sangat terlihat ya. Safira tadi sudah kita bahas ya, beliau luar biasa juga, Kamaudy Ayunda juga, Kevin, terus Sandi sama Excel, trio NUS kan, trio memang luar biasa ya mereka ya. Terus juga Kak Maxwell, juga si Maxwell kedokteran yang juga banyak prestasi-prestasinya. Dan teman-teman juga dengan caranya teman-teman masing-masing tentunya ya. Jadi harus bangga, harus percaya sama dirinya, dan ayo kita terus improve ya teman-teman, terus bertumbuh, jangan sampai kita cuman berdiam doang. Soalnya nih salah satu atau ciri kita tuh hidup ya, itu kita terus bertumbuh nih. Kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak berprogres ya, ya udah berarti itu bukan ciri kita hidup ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat lagi, kita udah bertumbuh belum ya? Ya. Dan oke, terakhir. Oke, ini pertanyaan seru. Apa yang sudah kalian lakukan ya untuk meningkatkan percaya diri? Balik lagi Tadi ke self reflection lagi ya, Kak Ani ya, di iya, sini. betul nih. Ini dapat
dapat saran dari ini, dari Coach Nadia juga gitu. Jadi cocok banget nih sama yang tadi ya, self reflection-nya. Ada yang mau jawab langsung atau di chat juga boleh ya Coach Nadia ya? Iya, oke. Nah, ini juga salah satu hal yang kita harus ini ya perhatikan juga ya. Maksudnya kan tadi kita banyak sharing mengenai kayak rasa percaya diri itu seperti ini, terus gimana sih cara ningkatinnya, apa sih yang ngebuat kita nggak percaya diri, kenapa sih kita harus percaya diri, dan banyak faktor-faktor lainnya yang kenapa kita harus percaya diri gitu, dan dengan gaya kita sendiri gitu ya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman untuk nge-reward diri kalian sendiri gitu. Nah, setelah beratnya kita menghadapi dunia gitu ya, meskipun setiap orang itu pencapaiannya, beratnya dan apapun itu yang dijalani di hidupnya itu tuh kan pasti berbeda-beda gitu. Jangan lupa ketika, teman-teman udah mencapai satu titik tertentu atau mencapaikan achievement tertentu, kita jangan lupa untuk ini ya, selebrasi gitu atau celebrate it, kayak ya udahlah gitu, kayak take a deep breath, kita liburan lah atau kita belanja atau melakukan suatu hal yang, ujung-ujungnya nanti bisa membuat kita jauh lebih bahagia dan kayak, "Oh yang udah aku capai itu ternyata hebat ya," atau yang kayak, "Oh, kita, dengan kita nge-celebrate itu kita jauh jadi lebih, ngerasa value kita lebih dihargai dan kita jadi ngerasa kayak, oke kita jadi lebih percaya diri," gitu. Dan menyempatkan waktu, menyelipkan waktu untuk nge-treat diri kita sendiri itu, banyak gitu, nggak cuman kayak belanja atau apa, kayak kita nonton Netflix lah, atau kita jalan sama temen, atau yang punya pasangan bisa jalan sama pasangan, ngedate atau apa. Nah, itu kan juga termasuk salah satu reward juga gitu ya. Betul, betul banget. Jadi ada yang mau sharing kah atau gimana nih Coach enaknya? Ada yang sempet nanya nih Kak Ani nih, di salah satu kolom chat, katanya dari, Kak Sahril gitu. Mau nanya katanya kemarin sempet ribut sama orang tua gitu, masalah jurusan perkuliahan. Eee, si Kakak ini udah merasa pede dengan jurusan A dan orang tua menyuruh untuk masuk ke jurusan B. Nah, itu gimana tuh solusinya kalau dari, Kak Ani atau dari aku pribadi? Karena bener-bener bingung dari yang awalnya udah percaya diri banget dengan jurusan A, tapi dikengkang sama orang tua dan gimana solusinya yang bisa kita lakukan gitu. Boleh dari Kak Ani Oke. atau siapa? Oke Coach, ini enaknya ditutup atau gimana nih ya slide-nya? Boleh boleh ditutup aja, kita langsung Oh ya. sharing-sharing aja atau ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, sebelum tutup nih, terima kasih ya teman-teman ya. Kita langsung jawab ke sesi tanya jawab berarti ya sambil tadi ya self reflection atau kita pengen kenalin diri kita lebih jauh, diskusi lebih enak ya. Dan kalau ada yang mau follow Instagram tadi Gapai Asa juga ya Gapai Asa dan juga saya pribadi Mulyani_Totera. Oke, kita sudahi share screen-nya. Kita jawab Nah, pertanyaan Kak Syahril nih. iya, oke kalau dari Kak Ani gimana nih? Oke, Kak, kalau dari aku pribadi nih Coach ya, memang kadang orang tua itu, apa ya, rada susah gitu ya, pemikirannya tuh susah gitu. Kalau orang tuanya yang memang pemikiran old gitu ya, pemikiran yang dulu gitu, agak susah kita kita kasih tahu atau kita informasikan gitu ya, sebagai anak. Makanya kalau aku biasanya nih ke adik-adik atau ke ya adik-adik SMA atau ke siapapun gitu ya, aku selalu bilang gini sih, kalau kalian ada cekcok sama orang tua, masalah pilihan, masalah apapun itu, coba komunikasi pelan-pelan dulu nih sama orang tua. Sampein apa yang jadi keresahan kalian, kayak tadi contohnya misalnya, "Kak, aku tuh pengen ini jurusannya, tapi orang tua nggak setuju." Kamu udah komunikasi ke orang tuanya gimana nih? Gitu. Apakah kamu cuman bilang, misalnya, "Mah, aku mau ini ya, titik." "Pah, aku mau ini ya, titik." Terus orang tua tuh mikirnya lain ternyata. Kayaknya anak aku kayaknya nggak cocok deh di sini. Nanti dia gini 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 gini. Dia kan belum tahu dunia kerja dan lain-lain gitu. Akhirnya maksa masuk jurusan ini tanpa tahu nih keinginan kita. Apa sih yang menjadikan kita pede di jurusan itu? Terus goals kita ke depannya tuh mau jadi apa? Kita mau ngapain gitu. Makanya kita diskusiin dulu aja sama orang tua. Bahkan zaman sekarang ya, banyak nih Gen Z atau generasi Alpha yang pada bikin PPT hidupnya gitu. PPT Benar My benar. Life atau misalnya My Goals gitu ya, atau apapun itu misalnya. Hal kecil aja contohnya ada yang mau liburan kemana atau ke luar negeri atau ke daerah jauh gitu ya, dan pengen diizinin akhirnya dia bikin tuh PPT. "Ma, aku bikin PPT ini, tujuan aku, ini destinasi aku, itinerary aku, siapa aja yang datang." Biar tujuannya apa? Biar diizinin sama orang tuanya. Nah,
siapa tahu nih teman-teman bisa pakai gunain cara-cara yang rada kayak cozy ya, rada ngetren sekarang, bikin PPT my life, my goals gitu. Atau enggak misalnya tujuan aku berkuliah gitu. Kenapa pilih jurusan ini? Terus kelebihan aku apa? Aku pengen apa aja selama di kuliah. Coba kalian dipaparin sama orang tua walaupun gak dibuat PPT, tapi kalian sampaikan dulu aja ke orang tua. Kalau misalnya mereka dan kalau misalnya nih orang tua masih belum setuju, tanya lagi, kenapa sih Ma belum setuju? Biar sama-sama selesai gitu ya Coach ya. Kita sama-sama komunikasi, sama-sama selesai. Oh ternyata orang tua aku mikirnya begini ya. Kalau misalnya ternyata takutnya kamu nanti nggak selesai di tengah jalan. Takutnya kamu nggak keterima. Takutnya apa? Nah kamu bilang seorang tua buat janji. Oke Ma, kalau Mama takut aku nggak selesai sampai akhir. Atau misalnya aku nggak keterima, aku bakal buktiin gitu misalnya, aku bakal buktiin, aku bakal bertahan dan aku diterima di jurusan itu gitu. Dan itu tanggung jawab aku. Nah, kalian harus berani kayak gitu. Biar orang tua tuh juga mikir, oh anak aku udah mulai dewasa ya gitu. Aduh, adik kecil kita udah dewasa ternyata, udah mulai mikir, udah mau bertanggung jawab sama hidupnya gitu. Komunikasiin dulu aja gitu sih. Kalau dari aku gitu, Coach Nadia dan Kak Sahril. Dari Coach Nadia gimana nih? Mmm, sebenarnya nggak beda jauh sama yang udah disampaikan sama Ani ya, tapi kalau dari aku pribadi memang, orang tua itu memang beraneka ragam sih, nggak semuanya bisa, mendorong anak gitu dengan cara yang halus supaya kita tuh bisa terbawa untuk mengikuti dengan jurusan keinginannya. Ada juga, orang tua yang kolot gitu loh, yang, tanda kutip ya, kolot gitu ya, maksudnya mungkin kolotnya berbeda-beda gitu, yang mereka pengennya anaknya tuh masuk ke sini karena merasa bahwa kayaknya anak saya nggak bisa deh masuk ke jurusan ini gitu. Nah, mungkin yang bisa, Kak Sahri lakuin gitu ya, mungkin bisa dengan, ngobrol heart to heart gitu, dari hati ke hati gitu sama orang tua dan bertanya gitu, kayak apa yang membuat, orang tuanya ini tidak setuju dengan jurusan yang dipilih gitu. Karena kan sebenarnya, jurusan yang dipilih sama Kak Sahril mungkin udah dipikirkan secara matang gitu. Nah, mungkin juga bisa mengikuti dengan teknik yang tadi Kak Ani bilang juga ya, mungkin dijelaskan kayak, alasan kenapa kamu milih jurusan ini dan kayak, kenapa sih kita mau milih jurusan ini gitu dan kayak kita kalau maksudnya tunjukkan gitu loh keinginan kita gitu dan kemauan kita gitu dan kalau seandainya orang tua masih nggak setuju ya balik tanyakan lagi gitu, apa sih yang membuat nggak setuju gitu. Karena kan biasanya kita sebagai anak pun juga suka nggak enak gitu ya mau nanya ya, maksudnya padahal sebenarnya kayak ngeganjel juga gitu kalau misalnya kita nggak nanya balik gitu. Nah itu tuh sebenarnya hal yang nggak apa-apa banget untuk kita tanyain gitu sama orang tua kayak, "Kenapa sih kita nggak boleh melakukan hal gitu? Kenapa sih kita nggak boleh masuk ke jurusan itu?" Karena, kalau kita nggak bertanya kita malah jadinya overthinking sendiri, kepikiran sendiri yang ujung-ujungnya kayak kita terpaksa masuk jurusan itu dan kita malah jadinya belum tentu selesai gitu dengan jurusan itu gitu ya. Jadi sebenarnya, yang harus kamu lakukan mungkin ngobrol dengan orang tua ya, secara hati ke hati gitu kayak, "Aku tuh pengen masuk jurusan itu karena ini, aku pengen masuk ke kayak gini tuh karena ini," gitu. Karena, balik lagi ke kamunya juga gitu, kamu masuk jurusan ini karena apa? Apa kamu sudah yakin? Dan kamu tuh gimana caranya kalau kamu pengen masuk ke jurusan itu, kamu harus tunjukin nih keyakinan kamu dan keinginan kamu itu ke orang tua dengan, lebih sungguh-sungguh lagi gitu ya, Kak Ani ya. Betul, Kak. Betul banget, Coach. Aku jadi keinget katanya Shafira ya. Kita balik lagi ke Shafira ini. Iya, Dia tuh ada bilang ya di salah satu event gitu, dia bilang kalau apapun yang kita inginkan, kita harus ngomong gitu. Kita harus ngomong itu karena kalau kita nggak ngomong, orang tuh jangan berekspek orang itu bakal tahu apa yang kita inginkan dan orang bakal melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi setingkat misalnya kalau kita pengen kayak gini, sampaikan aja, sampaikan semuanya. Misalnya pas lagi apa ya, atau beli ayam ayam geprek ya, ayam goreng gitu. Kita pengen yang gede misalnya ya. Kalau kita nggak ngomong emang penjualnya tahu? Kan nggak tahu ya. benar Misalnya benar. tiba-tiba pas nyampe rumah gondok sendiri kayak, "Aduh tadi kenapa nggak ngomong ya yang ayam gede itu," gitu, atau yang dadanya gitu, itu kan hal sepele. Tapi kalau kita biasakan nggak ngomong, itu bakal berdampak buruk bagi kita, parenting-nya dan lain-lain ya Kak, ya Coach ya, itu bahaya banget. Kayak jadinya tuh malah nggak enakan ya, people pleaser gitu dan yuk biasakan ngomong Nah apapun keinginan kita gitu. nah ini udah sempet dibalas juga nih sama Kak Sahril nih, katanya udah sering komunikasi juga dan kasih alasan kenapa memilih jurusan itu nih, tapi tetap aja disuruh ke jurusan B, padahal udah suka dan memang itu jurusan
dari SMK. Nah, mungkin saran yang bisa kita kasih mungkin lebih ngobrol dari hati ke hati kali ya, karena mungkin orang tua ada alasan tertentu atau ada suatu hal tertentu yang mereka mungkin tidak bisa sampaikan dan mungkin sebenarnya kita sebagai anak cuman bisa kayak mancing dikit aja gitu, mungkin kayak, kenapa sih?" Gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya nih, pandangan aku sebagai anak ketika aku ngobrol sama orang tua aku gitu ya, orang tua itu tuh cuman pengen anaknya bertanya dan kayak lebih, ini ya, lebih apa ya, kayak bertanya dan harus tahu gitu alasannya gitu. Nah, kadang kan orang tua tuh kalau menyuruh suka nggak ngasih tahu juga gitu ya alasannya. Nah, mungkin kita sebagai anak kita bisa tanya gitu ke orang tua kayak, "Kenapa sih?" Gitu. Kayak, eee, "Apa sih yang ngebuat, papa sama mama, ayah atau bunda atau ayah, ibu gitu yang ngebuat aku tuh nggak boleh masuk ke jurusan ini dan kenapa aku harus masuk jurusan ini?" Gitu. Nah, coba mungkin ngobrol dari hati ke hati, coba dekati lagi orang tuanya, coba, buat apa ya, buat kayak proposal atau buat kayak penjelasan gitu kayak, "Aku tuh sebenarnya masuk ke jurusan ini karena memang aku beneran suka loh, karena aku kayak waktu SMK aja aku udah komitmen bisa sampai selesai menyelesaikan jurusan ini dan pokoknya kalau memang kamu mau perjuangkan dan kalau memang merasa kayak orang tuanya masih nggak bisa juga, ya coba kamu ngobrol dari hati ke hati dan carilah si titik terangnya itu enaknya bagaimana dan kalau memang masih belum tahu juga, bisa konseling kali ya sama kita. Kalian promosi gitu, karena mungkin butuh penengah atau butuh orang tambahan yang bisa membantu mengarahkan enaknya seperti apa gitu. Betul banget, Coach, ya. Tadi balik lagi katanya, Saidina Umar ya, apa Mhm. yang, melewatkanku belum apa ya, apa yang apa sih tadi kata-katanya lupa ya? Iya, Apa Bang. yang milikku tidak akan melewatkanku, tapi apa yang melewatkanku berarti bukan milikku nih. Siapa tahu memang Kak Sahril ini nanti, ada tangan Tuhan juga gitu yang bakalan apa ya, memutuskan siapa makanya doa juga ya tangan Tuhannya. Doa misalnya memang cocoknya di mana, siapa tahu nih menurut Kak Sahril ini bagus nih buat Kak Sahril jurusannya, tapi orang tua begini. Tapi Tuhan beda lagi gitu pandangannya atau misalnya sama-sama kayak orang tua atau sama kayak Kak Sahril gitu kan. Jadi ya udah serahkan lagi komunikasi, serahkan ke Tuhan juga, kalau memang sudah takdirnya nggak mungkin ngelewatin Kak Sahril gitu aja sih, itu sih. Bener bener bener. Ada lagi nih Kak yang, ini juga nih ngechat di kolom chat gitu ya dari Kak Jasmine katanya, "Saya mulai lebih percaya diri dengan orang yang tidak dikenal, bahkan bisa dekat sama orang baru pertama kali ketemu gitu. Hanya saja jika dengan orang terdekat kok malah merasa jadi malu. Apa karena lebih dekat dengan kritik dan merasa kurang? Karena biasanya jika saya percaya diri pada orang pertama kali bertemu tuh pasti ngeluarin semua yang saya bisa dan pahami. Tapi jika dengan orang terdekat saya jadi merasa kurang dengan yang saya tahu." Gitu. Nah, gimana tuh dari Kak Ani? Oke, aku baca tadi jaringannya agak Agak ini ya, putus-putus Coach, ya? ya, jadi Oke oke. Silakan mhm, silakan dibaca lagi. Kalau aku mungkin mau jawab kali ya sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau dari aku, biasanya balik lagi ke diri kitanya ya, kenapa ya kita merasa kayak gitu, ya mungkin karena, dari diri kita, kita ngerasa kayak kalau kita ngobrol sama orang yang udah kenal sama kita ngerasa kayak setiap gerak-gerik kita itu kita akan diperhatikan, kita akan nilai, kita akan di-judge, kita akan dikritik gitu. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang dekat sama kita tuh akan melakukan hal itu gitu. Bisa jadi mereka memperhatikan kita, mengkritik kita itu untuk supaya kita bisa lebih aware, supaya kita bisa lebih paham dan percaya diri dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, biasanya itu adalah, berhubungan dengan apa ya, apa sih? Aduh aku jadi lupa. Mungkin itu berhubungan dengan, inner critic gitu ya, kritis dalam pikiran kita gitu, kritis dalam pikiran kita yang ngebuat kita jadi kayak, oke kalau misalnya kita, ngobrol atau kita, kayak asik nongkrong sama teman-teman kita ini yang udah kita kenal tuh, pasti kita bakal dikritik deh, pasti kita bakal diomongin deh, padahal sebenarnya itu cuman pikiran kritis di diri kita aja gitu, itu cuman pikiran negatif, pikiran negatif yang nggak sengaja tuh kita jadi percaya gitu dan seiring berjalannya waktu karena kita selalu berpikiran seperti itu ujung-ujungnya malah jadi bagian dari diri kita gitu yang membuat kita kayak, "Oh kalau kita deket sama orang ini, kayaknya kita bakal dikritik deh," padahal sebenarnya enggak juga gitu. Karena kita selalu berekspektasi yang buruk gitu sama orang lain gitu. Sedangkan kalau kita ketemu orang baru, kita kan merasa kayak, "Ah, lembar baru nih, orang baru nih, dia nggak tahu tentang kita nih." Kayak, ya udahlah kita mau jelek pun juga belum tentu kita bisa ketemu dia, kalau kita mau,
ngelakuin hal yang aneh juga belum tentu nih orang juga bakal ketemu sama kita lagi. Jadi kita lebih open, kita lebih nyaman gitu. Padahal sebenarnya ya sama aja gitu loh. Gimana nih kalau dari Kak Ani? Oke, dari Kak Jasmine ya ini ya, Kak Jasmine. Kalau yang aku tangkap sih bener banget kata Coach Nadia. Jadi itu kayaknya ada luka-luka kayaknya di dalam diri kita yang sulit untuk percaya lagi sama orang-orang terdekat gitu ya. Atau mungkin dulu pernah trauma, trauma kayak karena juga aku pribadi pernah ngalamin sih. Jadi ke orang dekat itu malah trust issue, malah nggak berani show up, nggak berani jadi diri kita sendiri gitu. Yang ada cuman sekedar cangkangnya aja gitu ya, cangkangnya seorang Ani, tapi bukan jiwa raganya bukan yang Ani gitu. Kalau di dekat orang-orang yang dulu pernah trauma, dulu pernah trust issue gitu. Nah, itu coba tanya lagi aja ke diri Kak Jasmine, kenapa ya aku bisa kayak gitu ke orang-orang terdekat? Apakah memang masih ada luka-luka yang belum sembuh ya Kak ya? Atau misalnya Benar. sakit hati nih, jadinya nggak bisa jadi diri sendiri, nggak bisa sharing banyak hal, nggak bisa cerita banyak hal. Soalnya kalau ke orang baru ya bener banget tadi, kita ya bakalan lebih enak cerita apapun gitu. Kayak ke psikolog aja kan karena psikolog nggak kenal kita bisa cerita banyak hal gitu ya. Bahkan aib-aib pun kita berani cerita gitu. Karena ya Benar. bukan orang yang kita kenal, bukan orang terdekat gitu kan. Nah, kalau orang terdekat beda lagi. Makanya coba dievaluasi dulu aja gitu Kak Jasmine ya, karena yang bakal ngejawab itu diri kakak sendiri nih, kenapa bisa kayak gitu. Benar. Balik lagi ke refleksi diri lagi ya. Maksudnya kayak kita lihat nih, yang kita lakuin tuh sebenarnya yang ngebuat kita jadi punya pemikiran itu ya diri kita sendiri lagi gitu, bukan karena memang dorongan dari orang lain atau apa, tapi ya memang sebenarnya kitanya aja yang terlalu banyak punya kritik kepada diri kita sendiri yang ujung-ujungnya kita malah jadi mikir, kayaknya iya deh mereka ngejudge kita, kayaknya iya deh mereka tuh ngomongin kita, padahal belum tentu juga gitu. Padahal mereka bisa jadi ngomongin orang lain, padahal bisa jadi atau mereka tuh ngekritik untuk sebenarnya membangun kita supaya kita lebih, bisa percaya diri lagi, supaya bisa lebih meningkat lagi gitu. Iya, betul banget Coach ya. Kalau ada kritikan atau apapun itu sih, tadi kan balik lagi ya kita harus bisa memilah juga ya. Siapa tahu memang kritikannya membangun atau kalau misalnya tidak membangun ya sudah kita jangan dengarkan lagi gitu sih Kak. Gitu Kak Jasmine, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nah, gimana nih untuk teman-teman tadi kan di awal juga kita udah ngasih refleksi diri tuh, aku udah ngasih refleksi diri. Nah, mungkin buat teman-teman gimana nih jawaban dari refleksi dirinya? Siapa aku? Apa yang membuat aku spesial? Mungkin Kak Ani juga bolehlah kalau mau, sharing-sharing kayak kalau dari Kak Ani sendiri untuk refleksi diri, apa nih siapa aku? Apa yang membuat aku spesial gitu? Oke, siapa aku? Aku Ani Mulyani. Kalau ditanya siapa Oke. aku Ani Mulyani ya. Jiwa raga Oke. aku Ani Mulyani. Terus apa yang buat aku spesial? Yang buat aku spesial, aku ceria dan juga tentunya apa ya berpegang teguh dengan goals-goals aku sih. Kan jarang ya ada orang yang misalnya goals ngerasa udah umur segini ya udahlah nggak usah diwujudin gitu. Tapi aku bakal tetap berpegang teguh sih untuk mewujudkan itu satu persatu. Jadi rada-rada batu orangnya ya, tapi nggak apa-apa buat kebaikan diri sendiri. Terus bagaimana aku mengembangkan keunikan aku? Ya terus tadi, terus upgrade, terus mencari tantangan baru, menyelesaikan tantangan itu, terus bertumbuh. Ya karena aku ingin terus hidup ya, bertumbuh jadi terus ya nggak diem di tempat aja. Kalaupun lagi capek lelah nggak apa-apa istirahat dulu. Yang penting terus mau lanjutin dan sampai ke finish tadi. Finishnya gimana? Finishnya ya meninggal. Seru dari oke, oke. Nah, kalau kalau dari aku mungkin ya bisa untuk refleksi diri. Karena aku sendiri pun juga sama, aku juga masih ada rasa-rasa tidak percaya diri juga dong pastinya gitu kan. Karena rasa percaya diri ini pasti naik turun dan belum tentu selamanya bisa kita percaya diri terus gitu ya. Nah, mungkin karena ujung-ujungnya kalau terlalu percaya diri kayak ujung-ujungnya bakal kayak sombong nggak sih gitu. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh siapa gitu. Untuk menemukan diri aku sendiri itu aku membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Dari aku aja tahun kemarin masih merasa bahwa aku belum tahu diri aku tuh sebenarnya siapa.
sampai akhirnya aku mempelajari diri aku melalui kuliah, waktu aku kuliah psikologi dan waktu aku mengambil sertifikasi sebagai professional coach. Di situ aku mulai mengetahui dan memahami sebenarnya aku itu siapa. Aku itu Nadia, aku itu adalah seorang konselor dan juga professional coach di bidang remaja. Aku selalu menyebutnya remaja dan juga parenting karena memang rata-rata yang aku handle seperti itu. Dan apa sih yang membuat aku spesial? Yang membuat aku spesial adalah aku itu bawel anaknya. Bawel, aku senang ngobrol, aku senang bertemu orang baru. Ketika aku dipancing untuk membahas satu topik, aku bisa beruntut panjang dan aku bisa ngobrol lama banget dalam jangka waktu yang cukup lama juga dan aku tidak akan bosan untuk berbicara gitu dengan orang itu gitu. Gimana aku bisa mengembangkan keunikan aku itu? Aku meningkatkan value aku dengan mengikuti itu sertifikasi menjadi professional coach gitu. Aku kembangkan itu supaya aku nanti ketika aku tampil di tempat umum aku bisa jadi lebih percaya diri, value aku meningkat, aku bisa ketemu orang baru dan dengan kebawelan aku itu aku jadi bisa ngobrol dengan orang baru dan aku bisa mempromosikan bisnisku, bisa mempromosikan niche aku tuh di mana, aku itu seperti apa gitu. Jadi contohnya seperti itu sih untuk refleksi diri ya. Mungkin nanti kalau buat teman-teman yang belum sempat jawab atau buat teman-teman yang masih belum paham mengenai refleksi diri, nanti mungkin boleh sharing-sharing lagi di grup chatnya karena kebetulan kita udah jam 9 dan kayaknya udah mulai pada ngantuk mungkin ya atau ngerasa kayak dan tidak ada yang komentar lagi. Kalau gitu kita bisa langsung foto-foto aja kali ya. Buat yang mau nyalain kamera silahkan, kita bisa foto-foto dulu. Kita foto bareng sama para panitia nih, gimana? Boleh langsung yang mau menyalakan kamera, kita bisa foto bareng. Ini emang intimate banget ya Kak Ani ya, acara kita hari ini. Jadi kita benar-benar lebih ke sharing session aja, lebih banyak ngobrol-ngobrol santai aja. Sebenarnya percaya diri itu seperti apa. Oke, udah pada siap semuanya yang mau nyalain kamera silakan, buat yang enggak juga nggak apa-apa, ini buat dokumentasi kita aja. Untuk Kakang gimana, sudah siap untuk screenshot? Oh iya, sebentar ya. Oke, jadi gitulah materi percaya diri. Kalau dari Ani gimana nih hari ini? Menarik banget ya. Mungkin, oh iya untuk teman-teman next-nya nanti mungkin kita bakal banyak ngobrol-ngobrol di grup dan juga di komunitas ya. Nah, nanti buat teman-teman selanjutnya boleh komen, boleh komen gitu, boleh chat aja di grup. Maksudnya mau next kita mau bahas tentang apa lagi dan materi apa yang menurut teman-teman tuh menarik banget nih bisa kita bahas lagi selanjutnya gitu. Karena tadi Ani bilang juga untuk saat ini perlahan-lahan kita bahas self confidence dulu, mungkin selanjutnya kita bisa bahas untuk self esteem atau self acceptance atau apa, pokoknya topik-topik yang sebenarnya nih ilmu tambahan atau kayak obrolan kecil-kecilan yang untuk bisa menambah kita bisa lebih mudah Bareng. gitu ya mungkin menjalani hidup ini gitu. Gimana, Kak Ani? Iya bener banget ya Coach Nadia. Aku juga mau ngucapin makasih banyak banget buat yang lain, buat semuanya yang udah hadir nih. Kalau ada salah-salah, mohon maaf banget ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak ilmu dari kita. Terus juga teman-teman bisa terus grow up ya, bisa terus bertumbuh ya. Karena tadi ciri kita hidup itu ya kita terus bertumbuh gitu. Kita terus kita terus nih terus-terusan bertumbuh dan grow up. Oke, Oke, kita kalau aja gitu Pak. kita udah ada yang nyalain kamera juga nih, Kakang, kita bisa langsung foto aja kali ya. Oke, ini nggak ada lagi yang mau nyalain. Nggak tahu nih gimana nih, nggak ada yang mau nyalain lagi, kayaknya kita aja yang narsis ya nih ya. Gimana ya, Oke, aduh, kalau gitu. kan Ya, mulai ketahuan ya sifat yuk. asliku. Senyum persaudara keluarin yuk. Ayo yang lain, ayo. Nah, Nah, oh, ini nih bagus. bagus nih dari tadi kita cariin nih. Nah, Thank you semuanya. wah, lagi di Tuh, gitu. jalan ternyata ya. Iya, nggak apa-apa nih, dedikasi tinggi banget nih, Kang. Oke, kalau Ada gitu yang yuk. sambil kegiatan juga. Semuanya keluarin senyum episodernya ya. Yuk, giginya keluarin. Ayo. Satu, dua, tahan, tahan. Nah, kenapa agak keklik ini? Satu, dua, oke. Oke, udah sekali aja nih.
Kali aja deh. Oke aja, Atau mau oke. lagi, Nadia mau lagi boleh. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau meluangkan waktunya di malam minggu hari ini. Terima kasih juga yang sudah berkontribusi untuk komen-komen dan juga menjawab dan sudah memberikan pertanyaan kepada aku dan juga Kak Ani. Kurang lebihnya mohon maaf kalau memang ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. See you on the next Zoom lagi ya. Jangan lupa untuk nanti silahkan teman-teman boleh ngobrol-ngobrol aja di grup-grup kita atau di grup komunitas supaya nanti ke depannya kita bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman. Boleh di ini aja, boleh leave aja kalau mau. Terima kasih Makasih. semuanya. Makasih, Coach. Iya, terima kasih juga.